Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai manajemen strategi di perusahaan Starbucks. Kelompok 1 beranggotakan Sherin, Nadia, Rivaldi, Dinda, Amiroh, dan Julio. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan. Jadi, Starbucks ini merupakan kedai kopi yang didirikan pada 31 Maret 1971 yang memiliki lokasi pusat yaitu di Amerika Serikat. Kemudian, untuk perubahan pada generasi X ini, di mana perkembangan teknologi dan informasi baru saja terjadi. Maka dari itu, sangat tepat mendirikan usaha atau bisnis pada masa generasi X, salah satunya yaitu Starbucks Corporation. Kemudian, perubahan pada generasi Y, di mana teknologi sudah maju pada generasi milenial ini. Maka dari itu, Starbucks membuat sebuah inovasi yang sesuai dengan generasi Y, seperti menciptakan lingkungan yang hangat dan ramah bagi para pelanggan saat minum kopi. Kemudian, dunia digital juga dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan penjualan pada Starbucks itu sendiri. Kemudian pada generasi Z, ini di mana teknologi sudah menjadi kebutuhan dan sangat berkaitan erat. Starbucks di sini membuat tambahan menu baru, kemudian membuat produk tumbler untuk mengurangi limbah sampah plastik, kemudian juga menambahkan fasilitas seperti Wi-Fi dan pelayanan pemesanan melalui online. Untuk konsep awal bisnis dari Starbucks ini, Starbucks menerapkan konsep di mana kedai kopi bukan sebagai tempat orang membeli kopi dan minum kopi, tapi tempat orang berkumpul, bersosialisasi, dan bahkan tempat berdiskusi bagi mahasiswa atau para pebisnis profesional. Kemudian kondisi saat ini, Starbucks merupakan waralaba kopi terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 30.000 gerai. Untuk di Indonesia, tak kurang dari 440 gerai yang sudah dibuka di beberapa pelosok negeri. Tantangan di masa yang akan datang bagi Starbucks. Pada tahun 2020 telah hadir banyak sekali kafe yang menjajikan kopi dan minuman dingin lainnya dengan harga yang sangat terjangkau. Starbucks memang sangat cocok untuk masyarakat menengah ke atas dengan minuman yang berkualitas. Karena harganya yang terbilang cukup mahal, maka masyarakat Indonesia dengan berpenghasilan menengah ke bawah tidak dapat menikmati segelas minuman Starbucks dan memilih untuk mencicipi perusahaan pesaing yang harganya jauh lebih rendah. Level strategi dari Starbucks sendiri. Yang pertama, ada Starbucks Coffee Company yaitu sebagai strategi korporasi dan strategi bisnis ada 6 perusahaan di bawahnya dan ada 5 strategi fungsional. Core business Starbucks pada awal 1971, core business pada Starbucks adalah memproduksi biji kopi, namun kemudian mereka mengubah fokus dari produksi biji kopi menjadi produksi kopi seduh. Starbucks menjadikan minuman kopi sebagai aktivitas utamanya perusahaan karena perusahaan mempunyai misi yaitu menjadi penyedia kopi yang terbaik di dunia. SBU Starbucks ada 6. Yang pertama adalah Tazo Tea Coffee Company. Tazo Tea Coffee Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang teh. Selanjutnya ada Seattle Base Coffee, yaitu anak perusahaan Starbucks, yaitu sebuah pengecer dan pengproses kopi khusus yang berpusat di Seattle, Washington. Selanjutnya ada Hair Music. Yang keempat ada Eto Sweater. Yang kelima ada Torrefazione Italia. Yang keenam ada Evolution Fresh. Baik, selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan Starbucks. Untuk visinya yaitu menjadikan Starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Kemudian misinya ada membangun nilai dasar perusahaan, menciptakan image yang cemerlang, membentuk Starbucks Coffee sebagai suatu brand yang terkenal, dan menjadikan Starbucks Coffee sebagai merek terkenal dan dihargai. Kemudian kami telah melakukan penyebaran kuesioner mengenai perencanaan strategi dari visi dan misi perusahaan Starbucks dengan partisipan sebanyak 47 responden. Kuesioner tersebut mencakup identitas responden, kemudian poin-poin mengenai pengetahuan umum seperti branding Starbucks, familiar produk, produk yang ramah lingkungan, bahan terbaik yang digunakan, alasan mengonsumsi produk, frekuensi pembelian, harga yang ditawarkan, kepuasan pelayanan yang diberikan, dan penggunaan tumbler. Maka berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa Starbucks telah mencapai visi misinya untuk menjadi perusahaan kopi dengan brand yang terkenal di dunia, mampu menyajikan produk dengan bahan yang berkualitas, serta menjadikan Starbucks sebagai usaha yang mendukung untuk kelestarian lingkungan. Dalam analisis lingkungan eksternal, yang pertama ada faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor teknologi, faktor politik dan kebijakan pemerintah, serta geografi dan ekologi. Yang pertama ada faktor ekonomi.
Faktor ekonomi ada pertumbuhan ekonomi yang menurun pada tahun 2019, lalu laju inflasi juga menurun pada tahun 2019, lalu PDB yang meningkat pada tahun 2019 sebesar 5,49%, dan PNB yang meningkat sebesar 5,36%, serta pendapatan nasional per kapita yang meningkat sebesar 4,17%. Lalu untuk faktor sosial budaya ada pada tanggal 27 Agustus 2015, Starbucks bersama Yayasan Planet Water melakukan program Water of Change untuk membangun Aqua Tower yang keenam untuk pengadaan air bersih kepada masyarakat. Lalu ada pengembangan kegiatan CSR dalam Youth Action Grant. Lalu tahun 1999 untuk program Growth for Your Garden, yaitu sumbangan sisa kopi giling ke semua orang. Lalu ada Starbucks mendirikan program Ayo ke Museum. Hingga yang terakhir ada Starbucks Indonesia secara proaktif mensosialisasikan penggunaan Glass for Here dan Bring Your Own Tumbler. Lalu ada faktor teknologi. Baru-baru ini membahas investasi dalam mesin yang disebut dengan Deep Brew, dirancang untuk membantu barista mengumpulkan informasi dari pembeli, membuat pesanan jadi lebih cepat, lalu melacak pesanan paling populer sekaligus dapat memberikan informasi mengenai kapan part mesinnya perlu diganti. Seperti itu. Lalu ada faktor politik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dagang Starbucks terhadap perekonomian Ethiopia di tahun 2005 sampai 2008. Pengaruh kebijakan dagang Starbucks ini bermula sejak ada inisiatif pemerintah Ethiopia untuk mendaftarkan merek dagang kopi-kopi spesial dari tanah mereka ke pasar kopi internasional. Tujuan dari pendaftaran merek dagang kopi-kopi ini adalah bukan hanya untuk menjaga stabilitas harga di pasar internasional, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Ethiopia. Ini ada sejarahnya juga. Lalu ada geografi dan ekologi. Untuk geografi ini segmen dari Starbucks ini yaitu mulai dari komunitas orang kantoran, anak kuliah, penghuni apartemen, mall premium hingga komunitas pengguna komuter lain dan airport. Mereka juga ingin konsumen merasakan our stores are a network gathering place for meeting friends and family. Lalu pada ekologi, Starbucks cukup memperhatikan lingkungan sekitar dari usaha melakukan pergantian wadah yang bersentuhan langsung dengan makan dan minuman mereka, melakukan inspeksi ulang atas air yang terbuang secara berlebihan, serta menyediakan tumbler untuk wadah kopi mereka kepada masyarakat agar tidak menggunakan cup-cup yang menghasilkan sampah, dan hal ini juga didukung oleh Starbucks untuk memberikan diskon kepada pelanggan yang menggunakan tumbler dijual oleh Starbucks. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan fungsional Starbucks untuk aspek yang pertama yaitu aspek pemasaran, di mana Starbucks sendiri telah membuka cukup banyak outlet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu untuk produksi sendiri, Starbucks fokus terhadap produk minuman kopi sebagai produk utamanya, dan saat ini Starbucks telah banyak melakukan inovasi terhadap varian rasa dan juga topping dari minuman kopinya. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu aspek finansial, setiap tahunnya Starbucks selalu membuat laporan keuangan berupa laporan pendapatan, neraca, arus kas, dan juga laporan laba rugi. Dan jika dilihat dari pendapatan, Starbucks selalu mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Lalu untuk aspek selanjutnya yaitu produksi dan operasi, Starbucks sendiri fokus kepada desain barang dan jasa, manajemen kualitas, desain proses dan kapasitas, strategi lokasi, dan lain-lain. Lalu untuk yang terakhir yaitu sumber daya manusia, yaitu hubungan antara Starbucks dengan konsumen dan juga karyawannya, di mana Starbucks selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen agar menjaga loyalitas dari konsumen itu sendiri terhadap produk Starbucks, dan juga hubungan antara Starbucks dengan karyawan, di mana Starbucks seringkali memberikan bonus terhadap karyawan dan juga memperlakukan karyawan dengan baik agar kinerja karyawan selalu baik ketika bekerja dengan Starbucks. Selanjutnya ada identifikasi peluang dan ancaman pada faktor eksternal. Ekonomi, peluang. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pasar di Indonesia, terutama di perkotaan. Ancaman, krisis keuangan global yang membuat masyarakat cenderung untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Kemudian ada faktor sosial budaya, peluangnya membuat kampanye yang disebut Starbucks untuk kesehatan. Kampanye ini akan berfokus pada manfaatan
manfaat kesehatan bahwa masyarakat akan mendapat manfaat dari minum secangkir Starbucks. Ancaman. Melalui Twitter, kemunculan tagar boikot Starbucks ini diawali Kamis pekan lalu. Namun baru menjadi perbincangan luas pada Jumat 30 Juni 2017. Sejumlah orang menautkan berita tentang seruan pemboikotan oleh beberapa pihak, di antaranya Wakil Ketua Komite 3 DPR RI. Kemudian ada faktor teknologi, peluangnya itu untuk mengembangkan bisnisnya, Starbucks turut melalui jalur teknologi. Secara khusus, perusahaan memutuskan berinvestasi mesin Mastrena dan Clover untuk mengurangi waktu pembuatan kopi oleh barista. Ancaman, semakin canggihnya teknologi yang tersedia dan digunakan merupakan sebuah ancaman bagi para barista karena akan tergantikan oleh mesin. Selanjutnya ada politik dan kebijakan. Peluangnya itu, pembukaan 3 gerai baru ini semakin mempertegas komitmen jangka panjang perusahaan untuk selalu mendukung perekonomian negara serta kegiatan di tengah masyarakat. Ancaman, seruan boikot untuk Starbucks ramai diperbincangkan di Indonesia sampai dengan Malaysia karena telah mendukung LGBT, hingga pihak Starbucks angkat bicara. Kemudian ada geografi dan ekologi. Peluangnya ini adalah usaha kelompok tani asal Simalungun, dataran tinggi Danau Toba, Sumatera Utara ini menjadi pemasok biji kopi ke Starbucks. Ancamannya, Starbucks Corp dikabarkan terancam bangkrut karena persoalan toko dan harga. Kemudian, identifikasi kekuatan dan peluang pada faktor internal. Pemasaran, kekuatannya adalah menanggapi maraknya persaingan bisnis retail kopi. PT Mitra Adi Perkasa Tbk mengutarakan Starbucks sebagai kedai kopi di bawah naungan MAPI saat ini memiliki 404 gerai yang tersebar di lebih dari 30 kota. Selanjutnya, pemasaran ini ada peluangnya itu adalah konsumerisme tinggi di Indonesia. Kemudian dari faktor finansial, kekuatannya adalah kualitas dari produk selalu menjadi pilar utama dari kekuatan Starbucks. Dengan kualitas tersebut, mereka bisa menyiarkan kepada semua orang jika kopi buatan dari Starbucks diracik sendiri dengan proses yang panjang, sehingga menghasilkan sebuah cita rasa yang khas dan unik. Peluang. Beberapa biji Starbucks dipanen di Pulau Sumatera dan Sulawesi. Starbucks membeli kacang berkualitas tinggi, berkualitas premium di pulau ini, untuk membantu para petani untuk menghidupi keluarga mereka dan berinvestasi secara berkelanjutan. Kemudian, produksi dan operasi. Kekuatannya adalah bila perusahaan lain lebih mengedepankan teknologi, Starbucks lebih mengembangkan high touch atau seni menyentuh sisi humanis konsumen. Dalam melayani konsumen, para barista Starbucks akan berinteraksi dengan tidak berdasarkan hafalan. Peluang. Starbucks baru-baru ini memperluas campuran produk mereka dengan menjelajah ke produk teh dan jus segar dengan strategi akuisisi cerdas. Sumber daya manusia. Kekuatan Starbucks dikenal karena karyawannya memiliki basis pengetahuan yang sangat tinggi. Mereka adalah aset utama perusahaan. Pengetahuan dan keterampilan pribadi dari sumber daya manusia Starbucks memudahkan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sumber daya manusia, peluangnya adalah para karyawan potensial. Kekuatan Starbucks dikenal karena karyawannya memiliki basis pengetahuan yang sangat tinggi. Mereka adalah aset utama perusahaan. Pengetahuan dan keterampilan pribadi dari sumber daya manusia Starbucks memudahkan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Sumber daya manusia, peluangnya adalah para karyawan potensial adalah orang-orang berpendidikan yang membuatnya lebih mudah untuk melatih mereka.